Ketika kamu berdoa, kamu sudah mendeklarasikan kepada Tuhan bahwa kamu bergantung sama Tuhan. Siapa yang mau bergantung sama Tuhan di bulan yang baru ini? Sama-sama angkat tangan kanan, sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan yang baru ini, aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuntun aku, sertai aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama kita akan belajar, keluarkan pulpen dan catatan saudara. Tema besarnya adalah Living Prayer. Dan kita akan masuk kepada bagian yang pertama, part number 1 atau part 1. The purpose of prayer. Atau tujuan dari kita berdoa. Rasa-rasanya banyak orang malas berdoa karena mereka pikir doa mereka tidak dijawab Tuhan. Rasa-rasanya banyak orang malas meluangkan waktu dalam berdoa karena mereka berpikir adalah sia-sia. Ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita mau, kenapa kita harus doakan? Kalau memang Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam kerinduan atau kebutuhan kita, kenapa harus kita sampaikan? Kan Tuhan sudah tahu. Atau juga ada orang yang berpikir, Pak Pendeta, saya sudah doa tapi Tuhan gak buat apa-apa. So saya stop berdoa karena kayaknya hidup ini bergantung dengan kekuatan saya. Mari sama-sama kita akan belajar the purpose of prayer. Kalau di dalam dunia ada nomor darurat 911. Kalau saudara punya masalah darurat 911, saudara akan dilayani dalam waktu yang sangat cepat. Kerajaan surga punya nomor darurat 333. Yeremia 33 ayatnya yang ketiga. Mari sama-sama kita baca, jemaat Tuhan, Kerinduanku Church Kelapa Gading. 3, 2, ya. Maka aku akan dan memberitahukan kepadamu yang tidak, yakni hal-hal yang tidak. Sama-sama bilang sama saya, ada banyak yang saya tidak ketahui. Sama-sama bilang sama saya, ada banyak yang saya tidak pahami. That's why kita perlu berdoa. There is power in prayer. There is power in prayer. There is power in prayer. Belum semuanya, ada kuasa di dalam doa. Lebih semangat lagi, ada kuasa di dalam doa. Amin. Kalau saudara melihat Alkitab, contoh yang paling mantap dalam doa adalah Yesus. Alkitab mencatat dalam hidupnya selama dia di dunia, Yesus memberikan kita contoh berdoa. Kalau Tuhan saja berdoa, lalu kenapa kita nggak berdoa? Alkitab memberikan contoh di Getsemani ketika dia hendak disalibkan, dia berdoa. Di kayu salib dia berdoa. Ketika dia hendak naik ke surga meminta Roh Kudus, dia berdoa. Di gunung dia berdoa. Di danau dia berdoa. Bahkan saat dia hendak memilih murid-muridnya, dia berdoa. Bahkan kita mencatat ketika dia duduk di surga saat ini, di sebelah kanan Allah Bapa, dia berdoa. Kita menyebut dia bersyafaat untuk kita. Alkitab memberikan contoh berkali-kali Yesus mengundurkan diri dan berdoa. Karena Yesus tahu bahwa kekuatannya terkoneksi dengan surga. Semakin dia lancar berkomunikasi dengan Tuhan, maka semakin dia memperoleh kuasa dalam rupa atau wujud sebagai manusia. Doa adalah ide dari Allah. Doa bukan idenya manusia. Kalau saudara membaca Alkitab, ketika Allah menciptakan Taman Eden, Allah bercakap-cakap dengan manusia. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah nggak pengen putus hubungan sama saudara dan saya. Bilang amin dulu. Makanya Allah menyediakan sebuah line, sebuah jalur komunikasi yang namanya doa. Ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah terbelah. Kamu gak perlu ke Israel, kamu gak perlu ke Yerusalem, kamu gak perlu ke bait Allah. Karena anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja. Kamu gak perlu cari titik spesifik tertentu untuk mengarahkan penyembahanmu. No. Karena kamu dapat berdoa. Orang Yahudi sampai sekarang kalau berdoa, mereka cari di mana titik bait suci di Yerusalem. Kalau utara, mereka ke utara. Kalau timur, mereka ke timur. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, Alkitab saya bilang, saudara dan saya bisa berdoa kapanpun, dimanapun. Dulu saudara dan saya perlu ada imam.
Imam besar akan mencek saudara. Kalau saudara punya dosa, maka kambing atau domba atau sapi atau binatang akan di-cross tangannya. Tangan yang sini kepada binatang, tangan sini kepada saudara. Agar apa? Agar kutuk dipindahkan ke binatang, berkat dipindahkan kepada saudara. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, berkat menjadi milik saudara, kutuk Tuhan sudah tanggung. Alkitab saya mengatakan bahwa doa, apa sih doa itu? Mari kita baca Matius 7 ayatnya yang ke-7 mengatakan demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Apalagi berikutnya, carilah maka kamu akan apa? Ketuklah maka apa? Pintu akan apa? Dibukakan bagimu. Dalam perjanjian baru lebih dari 20 kali Allah hendak meminta kita untuk minta sama Tuhan. Saya ulang lagi. Dalam perjanjian baru lebih dari 20 kali ayat yang menyuruh saudara untuk meminta kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Dalam perjanjian baru lebih dari 20 kali ayat yang Alkitab menyuruh kita untuk meminta kepada Tuhan. Saya tidak peduli sepahit apa hidupmu. Saya tidak peduli, mungkin kamu sudah berdoa dan Tuhan kayaknya nggak kasih apa-apa. Tapi pada hari ini kiranya engkau kembali, percaya sedikit lagi. Berharap sedikit lagi. Beriman sesaat lagi. Karena saya pendeta yang percaya, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjawab doa saya. Mari kita akan belajar di dalam dunia ini satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang berdoa hanya manusia. Saya tidak pernah melihat ketika macan hendak memangsa rusa, maka macan stop sebentar dan macan lipat tangan. Dan macan berdoa. Dan ternyata macan itu orang Kristen. No, saya nggak pernah melihat yang namanya mohon maaf tumbuhan berdoa. Tapi dalam ciptaan yang Tuhan ciptakan, hanya manusia yang berdoa. Saudara pergi kepada any continent, kepada benua apapun di muka bumi ini, saudara akan menemukan manusia berdoa. Ada yang berdoa kepada gunung, ada yang berdoa kepada sungai, ada yang berdoa kepada dewa-dewi, bahkan ada yang berdoa kepada berbagai benda tertentu. Saya tidak membicarakan mengenai Tuhannya yang salah, tapi saya bicarakan adalah semua manusia, bahkan orang jahat sekalipun mereka sadar nggak sadar mereka apa? Ketika mereka mencuri dia doa supaya yang dicuri nggak bangun. Ketika mereka melakukan tindak kejahatan dia berdoa supaya polisi nggak tahu. Bahkan suami yang selingkuh pun berdoa supaya apa? Supaya istrinya nggak tahu dia selingkuh. Bahkan koruptor pun berdoa supaya apa? Supaya korupsinya tidak ketahuan. Bahkan jemaat yang dari awal sampai sekarang diam aja tidak merespon, dia berdoa. Supaya apa? Supaya khotbah hari ini memberkati hidupnya. Bahkan saya pun pendeta yang di depan berdoa. Supaya apa? Supaya engkau lebih bermurah hati sama saya. Ada 4 kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Saudara siap untuk diberkati? Mungkin saudara sudah ribuan kali dengar khotbah tentang doa. Dan saya sebagai pendeta pun sudah berkali-kali membahas tema soal doa. Dalam anugerah Allah saya memilih untuk tidak melihat catatan khotbah saya yang lama. Dalam anugerah Allah saya memilih untuk tidak menengok catatan khotbah saya yang sudah lama. Saya sudah lama jadi pendeta, udah 2000 tahun. Saya tidak memilih untuk menengok catatan khotbah saya yang lama. Karena saya minta sama Tuhan, I want fresh God. Saya mau yang baru Tuhan. Saya mau ngajar jemaat, saya nggak mau, bukan berarti khotbah yang lama nggak berkuasa. Tapi saya bilang Tuhan, saya mau yang baru, saya mau yang fresh, saya mau jemaat dengar, bukan hanya jemaat yang diberkati. Saya juga diberkati, karena pendeta bukan karir, pendeta bukan yang namanya ritual, pendeta bukan cuma baca Alkitab dan pintar-pintar kita ngomong, no. Saya bukan hanya pengen kamu diberkati, tapi saya juga mau diberkati. Agar genap firman Allah yang menyampaikan firman dan yang dengar firman sama-sama diberkati. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari itu dong. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? The purpose of prayer. Yang pertama, keluarkan catatan saudara. Prayer, the language of dependence.
Prayer, the language of dependence. Doa adalah bahasa ketergantungan. Ketika kita berdoa, kita sedang mendeklarasikan sama Tuhan bahwa kami gak bisa hidup tanpa Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara sedang ngomong sama Tuhan, aku membutuhkanmu. Ketika saudara berdoa, saudara sedang berkata bahwa kami gak tahu banyak, kami tolong sama Tuhan, tolong kami Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Mari sama-sama kita baca jemaat kerinduanku. 3, 2, ya. Sebab di luar aku kamu apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab mengajarkan bahwa di luar Tuhan kita bukan bisa melakukan yang kecil. No. Alkitab tidak bilang di luar Tuhan kita bisa melakukan small things atau small area. No. Tapi Alkitab bilang dengan sangat tegas, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terjemahan Yunaninya menggunakan kata oden yang artinya zero, yang artinya nothing. Makanya kalau orang tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana orang di luar sana yang berbuat baik? Apakah mereka gak masuk surga? Maafkan perkataan saya. Saya tidak mewakili pendapat saya mewakili pendapat dari kerajaan surga. Perbuatan baik di luar Kristus adalah mengkalikan angka 0 dengan angka 100. 100 kali 0 berapa Bapak Ibu? 1 juta kali 0 berapa Bapak Ibu? 1 miliar kali 0 berapa Bapak Ibu? Bukan berarti kekristenan eksklusif, tetapi dalam konsep kekristenan, keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan baik. Tapi dalam konsep iman Kristen, keselamatan ditentukan oleh darah Kristus. Amin. That's why kamu perlu nginjil. That's why kamu perlu beritakan Yesus. That's why kamu perlu percaya bahwa ada banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju keselamatan hanya Yesus. Amin. Saya selalu bilang kalau ada orang Kristen yang bilang semua agama sama, dia sedang menghina darah Kristus. Semua agama memang mengajarkan kebaikan, tapi yang menjamin keselamatan hanya kekristenan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu di luar Yesus, doa adalah sebuah bahasa ketergantungan. Ketika kamu berdoa, kamu sedang bilang sama Tuhan bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Ketika kamu berdoa, sebelum kamu mengambil keputusan, kamu berdoa, kamu sedang bilang sama Tuhan bahwa saya bisa salah, Tuhan gak bisa salah. Ketika kamu hendak menikah dan kamu berdoa, tanya pendapat Tuhan, kamu sedang bilang sama Tuhan, hatiku bilang dia baik, tetapi Tuhan yang tahu hati orang. Ketika kamu sedang memulai usaha dan kamu bilang, Tuhan aku minta petunjukmu, kamu sedang bilang sama Tuhan, walaupun kelihatannya cuan, tetapi aku ingin dengar pendapat Tuhan. Saya selalu bilang orang yang berdoa, doa adalah anti dari kesombongan. Doa adalah obat dari kesombongan. Ada banyak orang Bapak Ibu mau buka toko gak doa, langsung buka aja. Giliran bangkrut baru bilang, Tuhan kenapa kau izinkan bangkrut? Ada banyak orang menikah gak tanya Tuhan, ketika udah nikah suaminya selingkuh, Tuhan kenapa engkau tidak melindungi aku? Gue colok loh. Amin. Bapak Ibu, salah satu musuh terbesar dari orang yang berdoa adalah kesombongan, pride. Kesombongan. Kadang-kadang kita overclaim sama kemampuan kita. Kadang-kadang kita merasa kita hebat, kita kuat, kita pinter. Kadang-kadang pengalaman kita menggantikan ketergantungan sama Tuhan. Betul apa tidak? Coba ingat dulu ketika kamu pertama kali memulai karir. Pasti sebelum masuk kantor doa bersungguh-sungguh. Sekarang udah mulai gak doa lagi. Kemarin gereja kita baptisan. Puji Tuhan 50 orang lebih dibaptis. Dan kabar baiknya setengahnya bukan orang Kristen. Saudara kalau punya masalah jangan dibawa ke gereja saudara. Setengahnya bukan orang apa? Kristen. Setengahnya dan angka ini stabil. Sudah 4-5 kali kita baptisan. Angka ini stabil 50%. Ada beberapa kali lebih dari 50%. Karena kami rindu gereja ini bukan hanya memindahkan dari titik A ke titik B. Tapi gereja ini rindu melihat ada Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, katakan amin. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat musuh terbesar bagi saya pribadi adalah pengalaman. Kadang-kadang saya menyiapkan khotbah Bapak Ibu suka lupa bahwa ini firman Tuhan.
Suka lupa, kadang-kadang karena saya lulusan S3 teologi, saya juga dosen teologi. Saya udah lama jadi pendeta, seperti saya bilang di awal khotbah, udah 2000 tahun. Jam terbang jadi pendeta udah cukup tinggi. Kadang-kadang kalau lagi nyiapin khotbah, Bapak Ibu suka lupa bahwa ini firman. Nyiapin, susun saya lupa. Saya perlu kasih ruang untuk Roh Kudus bekerja. Amin Bapak Ibu. Kasih apa Bapak Ibu? Ruang untuk Tuhan bekerja. Makanya sebelum saya nyiapkan khotbah, saya selalu bilang, Tuhan ngomong sama saya. Apa yang ingin Tuhan sampaikan sama saya. Dan yang kedua, setelah udah selesai khotbah, saya selalu angkat tab saya. Saya bilang, bahan yang dari Tuhan sudah kami susun dengan bantuan darimu. Tuhan tolong berjaga-jaga di bibir saya. Ngomong melalui bibir saya. Makanya saya suka dengar jemaat bilang begini, aduh Pak Pendeta, khotbahnya kena banget. Aduh Pak Pendeta, khotbahnya nampar banget. Walaupun tangan saya gak pernah nyentuh pipinya. Aduh Pak Pendeta, khotbahnya tuh aduh kayaknya tuh, Pak Pendeta tuh kayaknya tuh kenal banget sama saya. Pak Pendeta kayaknya kok tahu banget sih apa yang lagi saya alamin. Pak Pendeta ngikutin ya. Pertama kamu gak seterkenal itu. Dan kedua saya gak sekurang kerjaan itu. Karena jemaat punya banyak kebutuhan. Betul apa tidak? Bagaimana sebuah firman bisa nyampe ke saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana sebuah firman bisa landed dalam hati saudara berkata, saya dikuatkan. Bagaimana sebuah firman bisa menyampai kepada hati jemaat dan jemaat berkata, khotbah ini menjawab doa saya. Khotbah ini menjawab pergumulan saya. Itulah ketergantungan sama Tuhan. Adik-adik muda miliki ketergantungan sama Tuhan. Jangan ambil keputusan tanpa konsultasi sama Tuhan. Beda antara yang namanya lapor sama minta pendapat. Kalau minta pendapat sebelum melangkah, minta dulu. Kalau udah kejadian, baru ngomong, itu namanya laporan. Yang pertama, doa adalah sebuah bahasa ketergantungan. Charles Spurgeon. Saudara tahu Charles Spurgeon? Jualan martabak keju di bawah. Mengatakan demikian. Orang yang berdoa adalah orang yang paling kuat di dunia. Karena ia bersandar pada yang maha kuasa. Katakan amin. Orang yang berdoa adalah orang yang apa? Paling kuat di dunia. Karena ia bersandar pada yang maha kuasa. Dikatakan Tim Keller mengatakan doa adalah mengakui bahwa kita lemah dan kita bergantung kepada Allah untuk segala sesuatu. John Piper berkata doa adalah nafas iman yang menyatakan aku tidak cukup. Tuhanlah yang cukup bagiku. Ketika kamu berdoa, kamu sedang menyingkirkan kesombongan. Ketika kamu berdoa, kamu sedang mendeklarasikan kepada Tuhan bahwa kamu bergantung sama Tuhan. Siapa yang mau bergantung sama Tuhan di bulan yang baru ini? Sama-sama angkat tangan kanan, sama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan yang baru ini, aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuntun aku, sertai aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Yang kedua, prayer is a conversation. Doa adalah sebuah percakapan. Doa adalah perbincangan, bukan upacara. Doa adalah hubungan, bukan ritual. Satu-satunya kepercayaan di muka bumi yang doanya tidak diatur namanya kekristenan. Betul apa tidak? Di banyak kepercayaan ada doa makan. Ada doa keluar rumah. Ada doa tidur. Ada doa ke toilet. Ada doa pergi. Betul apa tidak? Tetapi dalam kekristenan satu-satunya doa yang diatur cuma doa Bapa kami. Sisanya tidak diatur. Kenapa? Karena Tuhan bukan pengen kamu ngapal. Tuhan pengen kamu kalau ngomong dari hati. Amin. Tuhan bukan pengen kamu doa ritual. Makanya saya gak percaya kalau ada orang WA lanjutkan doa ini. Doa Bapa kami 300 kali. Maka besok ada mukjizat. Karena bukan doa Bapa kaminya yang kurang kuasa. Tapi saya percaya tidak ada breakthrough dari ngapal. Saya percaya breakthrough terjadi ketika kita mengimani doa Bapa kami. Bukan soal 300-nya, bukan soal 500-nya. Tapi ketika kamu doa, kamu taruh hati kamu di situ. Makanya dalam doa bukan ngapal.
Makanya di dalam kekristenan Allah nggak pernah ngatur doa makan ini, doa minum ini, doa no. Allah kalau minta kamu doa, Allah minta kamu ngomong dari hati. Tuhan bukan cuma pengen doa yang indah, tapi juga Tuhan pengen doa yang jujur. Katakan amin. Jujur tuh begini, kalau sakit bilang Tuhan aku sakit. Kalau kecewa bilang Tuhan aku kecewa. Kalau pahit bilang Tuhan aku pahit. Kalau nggak ngerti Tuhan bilang aku nggak ngerti. Karena doa yang jujur Tuhan terima. Ketika Hana tidak mendapat anak, dia menangis sama Tuhan. Tuhan dengar. Ketika Alkitab mengatakan, Bapak Ibu, ketika Yeremia curhat dan berkata, engkau memperdaya aku, Tuhan dengar. Bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan dengar. Makanya dalam Alkitab ada kitab ratapan. Karena Tuhan mau kamu apa? Diem dengerin khotbah. Saya lama-lama meratap loh dengar saudara. Karena Tuhan mau kamu meratap. Being honest. Di Alkitab gak ada kitab keluhan. Keluaran ada, keluhan gak ada. Tahu gak bedanya ratapan sama keluhan? Kalau keluhan nuduh Tuhan. Kok Tuhan gak sayang, kok Tuhan gak tolong, itu keluhan. Kalau ratapan jujur. Tuhan gak ada ongkos sih ke gereja. Buka dompet tebel. Tapi ini pegadaian. Tapi ya karena aku cinta Tuhan aku ke gereja. Ratapan itu kita ngaku apa yang kita alamin. Boleh gak kita orang Kristen doa gini? Tuhan aku capek. Boleh gak? Boleh. Boleh gak orang Kristen doa begini? Kok dia yang dapat promosi Tuhan? Bukan saya. Saya kan lebih baik dari dia. Boleh gak? Boleh gak orang Kristen doa begini? Tuhan, kok saya udah rajin gereja, kok gak dapat kerjaan? Boleh gak? Boleh gak pendeta doa begini? Tuhan saya udah khotbah semangat-semangat. Kok diem aja pade-pade? Boleh gak saudara? Boleh, saya udah doa itu tadi. Maksud saya, doa bukan hanya Tuhan bukan hanya pengen doa yang indah. Tapi Tuhan juga mau dengar doa yang jujur. Sakit, bilang sakit. Luka, bilang luka. Saya percaya healing terbaik bukan ke puncak. Bukan ke Bandung. Healing terbaik, masuk kamar, kunci, nonton Netflix. Pokoknya khotbahku tergantung responmu. Makin lu diem gue makin ngaco aja pokoknya deh. Masuk kamar, kunci, ngapain? Doa. Doa. Sujud di atasnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui. Sambil angkat tanganmu di awal bulan ini. Seperti seorang ayah yang senang dengar celotehan anaknya. Hal sepele. Suatu hari kami dalam perjalanan liburan Jakarta-Bandung. Selama kurang lebih 2,5 jam, 2 orang anak saya ngoceh mulu. Dan celakanya mereka fokus sama papanya. Gak fokus sama mamanya. Yang paling kecil, Johannes Eleos Simanjuntak. Umur 3 tahun. Papa?
Godzilla es sama Godzilla api siapa yang menang? Penting gak pertanyaan itu? Gak penting. Sambil nyetir saya bilang Godzilla es. Api dong papa, ya udah api. Es dong papa, ya udah es. Api, mau lo apa? Yang paling gede Genesaret, waduh sok tahu, sok tua. Dia nggak mau ikut sekolah minggu, dia maunya teens. Dia bilang, papa semua di sekolah minggu anak kecil. Gini kan udah gede, saya bilang si lontong ini satu saya bilang. Dia lagi suka yang namanya gedung tertinggi di dunia. Tiap hari ditanya saya, papa, Burj Khalifa berapa tingginya? Mana gue tahu. Papa tingginya sekian ratus meter, Burj Khalifa dibangun 3 tahun, oke. Papa nomor 2 apa? Saya bilang Monas. Apa itu Monas papa? Monumen Nasional. Oh tidak ada papa. Nomor 2 adalah Gedung Merdeka di Malaysia. Oke. Nomor 3 apa? Saya pura-pura tertarik aja, padahal saya gak tertarik. Papa yang bangun Burj Khalifa siapa? Pak Burj. Tiap hari ngoceh aja. Papa dengerin ya. Papa nih kalau Saitama papa lawan Godzilla es, Godzilla api. By the way saya gak tahu Saitama yang botak itu. Siapa yang menang? Saya bilang Godzilla es, Saitama papa. Ngoceh terus 2,5 jam. Oh gitu. Karena anak saya dengerin. Dan bagi saya lucu-lucu aja. Karena anak saya, coba anakmu. Saya akan bilang, don't push to the limit. Lu bukan anak gue. Tapi maksud saya apa? Anak kalau ngomong sama apa-apa gak ada anak ngomong sama apa-apa corporate. Oh papaku pendeta Dr. Gideon Simanjuntak. Gembala sidang kerinduanku church. Izinkan Ananda bertanya kepada ayahanda. Kalau anak saya begitu saya bilang lu panas ya. Anak saya kalau lagi mandi. Anak saya gak peduli saya secapek apapun. Mau secapek apapun kalau udah mandi diteriak. Papa mari kita mandi. Banjir genap. Apa maksudnya? Itu dia punya saluran air ditutup. Dia nyalain air 1 jam penuh. Dia masuk, dia mandi. Papa ayo kita pura-pura berenang. Gimana mau berenang di situ saya bilang. Berenang ayo papa. Main jatuh-jatuhan. Papa terima one pass kita jatuh. Kalau sekali enak berkali-kali jatuh. Mbak you know what? Kamu saudara mau tahu gak apa? Saya tuh dengerin dia ngoceh. Bahkan ketika suaranya masih gak jelas. Saya senyum gitu kayak ngomong apa nak? Lucu banget anak papa. Coba anakmu. Saya bilang kasihan ya belum bisa ngomong ya. Saya bisa ngerti maksud saya. Bapa di surga. Kadang-kadang saya sih kalau bayangin sebagai Tuhan ya. Saya ngerti sih. Kita cuma gini nih. Berkati aku, angkat aku, bunuh musuhku, amin. Tuhan baru mau ngomong kayak. Anakku udah cabut. Kadang-kadang kita cuma inget dia ketika lagi susah. Kalau lagi kefefet. Tahu kan kefefet? Ini kepepet, ini kefefet. Baru kita, bukan Tuhan lagi, Tuhan. Bukan tolong lagi, colong. Udah tuh janji-janji manis tuh kalau kau tolong aku, beres. Iya. Kadang-kadang dalam doa, bukan apa yang kita dapat. Kadang-kadang kita releasing our pain. Marah, masuk ruang doa. Ngadu. Sakit Tuhan diomongin. Jahat mulutnya. Tuhan bilang lu juga jahat mulutnya. Kok marahin lagi Tuhan? Saya direndahin Tuhan sama temen punya mobil Tuhan. Kayak busway. Apa-apa. Tuhan dengar kan? Tuhan tahu kan? Tuhan bilang tahu. Teman-teman udah punya keturunan Tuhan. Saya belum. Lo lihat teman gendong anak. Saya kalau gak inget hukum saya pengen bawa pulang anaknya Tuhan. Itu otak kriminal. Tiap
Tuhan tahu kan? Tahu, Tuhan bilang tahu. Makanya dia pernah jadi manusia. Puji Tuhan dia pernah jadi manusia. Kalau enggak nyambung kita ngomong. Kita bilang, Tuhan aku dikhianatin. Tuhan bilang, apa itu dikhianatin? Tuhan aku malu. Tuhan bilang, apa itu malu? Tidak ada Tuhannya agama manapun yang turun ke dunia. Merasakan kita. Makanya manusia, Tuhan jadi manusia. Sangat possible. Manusia jadi Tuhan, impossible. Betul tidak? Kalau kamu bilang Tuhan jadi manusia nggak mungkin, berarti dengan sendirinya kamu sedang mendinai pengertian Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kalau kita bilang Tuhan nggak mungkin jadi manusia, kita sedang bilang berarti bagi Tuhan ada yang nggak mungkin. Betul tidak? Gitu aja kok repot. Kalau saudara pernah baca berita, Bapak Ibu pesawat American Airlines tabrakan di bandara LA. Karena pesawat kargo melintasi landasan tanpa otorisasi. American Airlines Flight 2453 dalam proses take off. Ketika dia melihat ada pesawat turun, tabrakan. Berikutnya pesawat Jen Airlines dan pesawat angkatan pantai di bandara Tokyo Haneda. Tahu Tokyo Haneda? Tanjung Priok 5 menit ke kiri. Mau turun, mau naik, tabrakan. Saya mau tahu nggak penyebabnya apa? Karena dua pesawat nggak dengerin menara pengawas. Yang buat astronot di angkasa tetap bisa ngerti dengan apa yang terjadi di angkasa. Karena astronot di angkasa dengerin menara pengawas di bumi. Kamu dan aku seperti astronot, kamu dan aku seperti pesawat. Tugasmu cuma dengerin menara pengawas yang bilang, hati-hati. Gimana kita bisa dengar kalau kita sibuk dengerin dunia? Gimana kita bisa dengar kalau kita have no time sama Tuhan? Kita cuma kasih waktu sisa sama Tuhan. Tahu waktu sisa? Waktu sisa gini, mamamu siapin masakan, masakin ayam 1 ekor. Kalau sisa masak, papamu pulang malam-malam, papamu nanya, "Ma, makan apa?" Ada tuh. Lihat aja di meja, dibuka sisa kepala. Itu sisa. Tapi kalau disisikan, mamamu masuk ayam, ayamnya udah disisihin, dadanya sama pahanya disimpan. Kamu harus menyisihkan waktu untuk berdoa, harus intentional, harus sengaja. Gak boleh udah capek, udah lelah, udah ngantuk baru doa. Makanya doanya gak berkualitas. Makanya doanya cuma ngomong doang. Tuhan, amin. Kamu masuk kantor jam 7, bangun setengah 7. Ya doanya cuma ya agamawi gitu. Ya Tuhan, amin. Makanya hidupmu ya gitu-gitu aja. Karena kamu cuma sama Tuhan main-main. Kamu baru doamu hangat kalau ada yang kamu minta. Doamu baru berapi kalau ada masalah. Mari kita jujur, doa kita menjadi hangat sama Tuhan ketika kita susah kan? Betul apa tidak? Ini saya nggak marah-marah loh, saya ngomong di nada C dengan suasana dakwah. Saya akan kasih contoh, saya minta tolong satu orang teman bisa bantu saya. Seperti ini doa. Tutup. Putar 5 kali. Di mimbar masih bohong sekali lagi. Sekarang jalan lurus 5 kali, 5 lantai. Padahal lurus gak lurus-lurus. Putar balik. Jalan 5 langkah. Banyak orang Kristen kayak gini. Overclaim sama skillnya. Gue kan lulusan luar negeri. Gue kan orang kaya.
Gue kan pandai cerdas. Gue kan punya koneksi yang hebat. Gue ngerti, gila lo, gue berpengalaman di bidang ini. Gue 30 tahun di bidang bisnis, bos. Gila, gak ada orang lebih tua di sini. Lihat aja, hancur. Tapi dalam doa, jalan. Tuhan tuntun. Tuhan pegang. Mau jatuh, stop. Ada yang mau jahatin. Puter. Jalan lagi. Stop. Ada lubang. Lompat. Kok sama tempatnya? Percaya dong, ini demi jemaat ya. 3, 2, 1. Lompat mundur. Jalan 10 langkah. Tuhan aku sakit. Tuhan bilang tenang. Tuhan aku gak enak. Tenang. Stop. Tuhan, balik ke jemaat. Tuhan aku mau dia. Tuhan bilang dia jahat nanti di depan sama kamu. Tapi dia baik. Sekarang baik karena kamu kaya. Nanti kamu ke depan ekonomi drop, ditinggalin kamu. Tuhan aku mau pekerjaan itu. Tuhan bilang itu gak bagus. Tapi lagi bagus. Besok bosnya ditangkap KPK. Kalau kamu jadi bagiannya kamu ketangkep kamu. Tuhan aku ingin buka usaha. Tuhan bilang ekonomi mau drop. Jangan buka dulu. Tuhan aku pengen naik sepeda. Kalau kamu sepeda ada bus truk sampah yang lagi mabok. Ketabrak kamu masuk jadi sampah. Siapa yang bisa bilangin itu? Siapa yang bisa kasih tahu itu? Siapa yang tahu masa depan? Lalu kenapa kamu kalau buat keputusan gak pernah tanya? Lalu kenapa kamu kalau mengambil keputusan gak pernah berani bilang kalau ini bukan darimu? Batalkan. Izinkan saya ngomong dengan segala kerendahan hati. Setidak-tidaknya ada 3 tempat yang orang berikan kepada kami untuk boleh buka. Jakarta dan daerah. Soalnya mau tahu alasan kami gak buka kenapa sampai hari ini? Karena kami belum dengar Tuhan bilang yes. Belum dengar Tuhan bilang yes. Kami baru menolak satu tawaran Natal besar-besaran. Yang dananya disupport. Karena kenapa? Sesederhana. Dalam doa kami. Tuhan bilang apa? Slow. Slow. Pelan-pelan. Hidup ini bukan berlomba cepat. No. Tapi kadang-kadang jalan lambat. Doa, 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 doa. Dalam doa, kayak Tuhan yang hold your hand and direct your way. Bisa turun sendiri? Buka. Saya susah ngalahin ya. Kita berkasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Yang ketiga, doa, prayer brings result. Doa akan menghasilkan, akan membawa hasil. Alkitab mencatat Abraham berdoa, Tuhan mendengar. Ayub berdoa, Tuhan menjawab. Salomo berdoa, Tuhan memberi. Hana berdoa, Tuhan memberi. Yabes berdoa, Tuhan menjawab. Raja Ahab berdoa, Tuhan memberi. Hizkia berdoa, kota Niniwe berdoa, Tuhan mendengar. Zakaria berdoa, Tuhan kasih anak. Saya berdoa berikutnya ada nama saudara. Amin. Saya berdoa berikutnya ada nama saudara. Saya ulang sekali lagi, saya berdoa. Catherine Monroe berdoa, Tuhan mendengar. Hansen Hubert berdoa, Tuhan jawab. Daud Suryawijaya berdoa, Tuhan dengar. Bapak Coki Aritonang berdoa, Tuhan menjawab.
Jemaat, kerinduanku jam 11 berdoa. Tuhan mendengar. Lebih dari 20 kali Alkitab mencatat. Minta. Yohanes 16:24, mintalah maka kamu akan menerima supaya sukacitamu penuh. Matius 7 ayatnya yang ke-11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Allah mengatakan Mazmur 145 ayat yang ke-19. Saya izinkan saudara baca ayat ini. Silakan. 3, 2, ya. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Dan apa yang apa? Matius 7, 9 dan ke-11. Adakah seorang dari yang memberi batu kepada jika ia, atau memberi ular jika ia? Ayat yang ke-11 sama-sama kita baca. Jadi apalagi Bapakmu yang ia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang apa? Meminta kepadanya. Tadi malam ketika menyiapkan khotbah ini saya berdoa meminta sesuatu sama Tuhan. Dalam perenungan saya Roh Kudus bilang gini sama saya dalam impresi, ubah pendekatanmu dalam meminta. Saya bilang kayak gimana Tuhan? Bukan meminta sebagai pendeta, tapi meminta sebagai anak. Banyak dari kita minta sebagai orang tua, banyak dari kita minta sebagai seorang usaha. Kalau anak tuh doa sama minta bapaknya gimana? Gak pakai tedeng aling-aling. Bahkan yang bagi anak saya Genesaret, saya papa yang paling kaya di dunia. Apa buktinya? Berapa waktu lalu kami jalan-jalan ke Pacific Place, ada showroom mobil Ferrari, McLaren di sana. Dia suka banget nonton YouTube mobil sport car. Dia lewat bilang, aduh papa keren banget mobilnya. Ayo papa. Waktu kami pergi ke Gias di BSD. Itu ada mobil terbang. Papa beli dong. Beli dong biar gini bisa naik. Saya bilang sama dia, belum dijual. Nanti kalau dijual beli ya. Belum duitnya ada. Kami lewat Pacific Place, dia lihat Ferrari. Papa beli Ferrari dong. Buat mama warna kuning, buat papa warna hitam, buat Gene warna hijau. Beli ya. Di depan marketingnya. Marketing lihat saya lihat marketing. Dan kita senyum berdua. Kita berdua sama-sama tahu tidak mungkin. Hanya senyum aja gitu. Gitu. Anaknya Pak, iya. Boleh lihat boleh, jangan lu ganggu. Makin lihat makin aneh nih anak. Walaupun saya percaya, saya bilang sama dia, saya ucap kata-kata benih. Papa gak bisa beli sekarang. Karena kalau mau beli buat apa? Karena belum ada duitnya ya buat apa? Saya bilang sama gini, one day kalau Tuhan izinin. Bisa jadi kamu yang beli. Saya gak mau bunuh mimpinya. Saya gak mau jadi orang tua yang toksik. Anak kecil gimana sih dulu? Ambil sarung ikat di belakang. Superman. Dia lompat jatuh. Karena anak kecil apa? Imajinasinya apa? Makanya ketika Abraham Tuhan kasih anak. Tuhan bilang apa sama Abraham? Keluar pandang bintang. Keluar pandang pasir. Kenapa Tuhan suruh Abraham lihat bintang, lihat pasir? Kenapa? Karena Abraham sedang diajar Tuhan untuk berimajinasi. Amin. Berapa Bapak Ibu? Berimajinasi. Jadi mimpi itu sah-sah aja. Kamu yang usaha warung, bayangin punya restoran. Ada pegawai dengan namamu, kedai Mbok Iye. Makanannya serba iye.
Kamu yang suka sepak bola, bayangin. Kamu nyetak gol di Piala Dunia 2050. Indonesia lawan Brazil. 10-1. Dan kamu yang satu itu. Yang penting kan cetak gol. Amin. Bayangin. Kamu yang aktor, bayangin kamu naik ke Kodak Stadium di LA. Penghargaan Oscar. And the winner is gitu. Sugianto. Selamat. I thank you to my Lord and Savior Jesus Christ. Matur nuwun. Gak ada yang mustahil. Selama doamu gak minta ngutukin orang. Doa gak gini, Tuhan aku berdoa patahkan kakinya. Tuhan bilang gila lu yang punya emosi, gue yang suruh patahin. Kata Tuhan. Tuhan tabrak dengan mobil. No, itu bukan doa, itu kutuk. Tuhan hancurkan bisnisnya. No. Jangan minta dengan alasan Tuhan bela. No. Itu doa yang gak punya kasih. Amin. Tapi doamu harus berpadanan sama Injil. Sama kamu gak minta istri orang. Tuhan, cantik nih Tuhan. Berikan dia buat gue. Lu gila. Ya. Doa. Lebih dari 20 kali di perjanjian baru. Tuhan meminta kita untuk minta. Doa saya menyertai saudara yang punya surga. Crazy love it.